Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Ketika ibu beraksi. Ketika aku masih bayi, ibu adalah ibu rumah tangga penuh waktu dengan aku dan 3 saudara di bawah usia 6 tahun. Menurut ibu, suatu hari ayah pulang dan marah karena makan malam belum siap dan menunggunya. Ibu mengatakan kepadanya dia sedang sibuk dan akan segera siap makan malam. Ayah mengatakan dia tidak tahu mengapa ibu tidak melakukannya lebih cepat, dan inilah kesalahannya. Karena dia tidak melakukan apapun sepanjang hari selain duduk-duduk mengasuh anak. Bodoh, pria bodoh. Game on. Ibuku memutuskan dia menunjukkan kepadanya seperti apa hidup ini ketika dia duduk sepanjang hari tidak melakukan apa-apa. Selama beberapa hari ke depan, ibu membiarkan anak-anak menjadi liar. Ibu tidak mengurus apa-apa. Dia tidak menyetop anak-anak untuk mengambil apapun. Dia tidak menghentikan anak-anak dari melakukan apapun. Ibu bilang dia hanya duduk-duduk memastikan tidak ada yang melakukan sesuatu yang berbahaya. Dia tidak membersihkan, mencuci pakaian, dan lain-lain. Tapi makan malam sudah menunggu. Setelah beberapa hari kekacauan di rumah, ayah tidak tahan. Dia meminta maaf dan mengakui bahwa dia salah. Inilah tonggak sejarah dalam keluarga kami. Ayah tidak dikenal mengakui dia salah atau meminta maaf. Skor, ibu 1, ayah 0. Cerita kedua. Terkadang kamu seharusnya bahagia dengan cara orang lain melakukannya. Ini adalah kisah ibu mertuaku yang dia ceritakan kepada aku tepat setelah aku dan suami menikah. Dia dan ayah mertuaku menikah cukup muda di tahun 70-an ketika masih normal bagi istri untuk melakukan sebagian besar pekerjaan rumah. Ketika Mil merapikan pakaian Phil untuk pertama kalinya setelah pindah bersama setelah pernikahan, Phil menyatakan bahwa ini, itu, dan lainnya tidak dilakukan dengan benar dan jika Mil dapat melakukan cara yang disukainya, yaitu cara ibu suami mengajarinya. Mil yang ingin menjadi pengantin yang baik mencoba melakukan seperti yang Phil katakan, tetapi Phil kembali dengan lebih banyak catatan tentang bagaimana cuciannya tidak dilakukan dengan benar. Mil kemudian meminta Phil untuk menunjukkan padanya bagaimana cara mencuci pakaian, jadi Phil pergi ke mesin cuci dan memasukkan semuanya ke dalam dan mencuci pakaian selangkah demi selangkah. Setelah mesin cuci selesai, Phil menunjukkan kepada Mil cara melakukan pengering. Ketika pengering selesai, tunjukkan padanya cara menyetrika semuanya dengan benar. Mil mengatakan sempurna. Sekarang karena kami tahu Phil dapat mencuci pakaian sendiri, aku dapat menyelesaikan sisa pekerjaan rumah. Hampir 50 tahun kemudian, Mil tidak pernah mencuci pakaian suaminya. Cerita ketiga. Pemilik toko pizza menyuruh aku untuk tidak muncul setelah pukul 10:30 siang, jadi aku tidak datang. Cerita ini terjadi beberapa tahun yang lalu, tetapi aku baru ingat setelah melewati pusat perbelanjaan tempat pizza ini dulu berada. Informasi latar belakang. Pada saat aku bekerja untuk perusahaan pembersih jendela dan dibayar komisi, aku dibayar sebagian kecil dari apapun yang aku bersihkan. Di awal hari kami akan diberikan daftar pekerjaan di suatu daerah dan berkeliling sampai semuanya selesai. Biasanya rutenya agak acak, artinya jarang mendapatkan rute yang sama 2 kali berturut-turut. Sebagian besar rute memiliki banyak restoran yang harus dilakukan sebelum dibuka. Jadi biasanya kami harus merencanakan kapan harus pergi ke pekerjaan berdasarkan jam berapa mereka tiba sehingga kami tidak perlu mundur. Rute yang dimaksudkan akan disebut Springfield, tetapi rute ini juga memiliki 2 tempat pizza kecil di kota berikutnya, Shelbyville, yang selalu disertakan karena perusahaan tidak memiliki pekerjaan lain di area itu dan Springfield adalah kota terdekat. Kedua pekerjaan ini biasanya tidak muncul sampai sekitar jam 10:15 sampai jam setengah 11. Jadi aku sering harus menyimpannya sampai semua restoran yang lain selesai sebelum melakukan perjalanan 15 menit. Juga, tidak ada cukup pekerjaan di rute ini untuk membenarkan pengiriman 2 orang. Jadi siapapun yang memilikinya sendiri. Untuk cerita sebenarnya. Jadi suatu pagi aku berkendara ke Shelbyville dan berhenti di pekerjaan pertama sekitar jam setengah 11 kurang 10 menit. Pekerjaan ini cepat, terdiri dari 1 jendela besar dan sebuah pintu. Namun lampu benar-benar mati dan tidak ada yang menjawab ketika aku mengetuk. Jadi aku pergi untuk melakukan pekerjaan lain di daerah itu sebelum kembali sekitar jam 10:40 menit untuk melihat seseorang ada di dalam. Pada saat itu aku mengeluarkan barang-barang dan mulai membersihkan bagian luar, hanya untuk pemiliknya melihat aku dan datang menyerbu ke pintu. Dengan suara yang sangat marah, dia mulai bertanya apa yang aku pikir aku lakukan. Ketika aku menjelaskan bahwa aku sedang membersihkan jendela, seolah-olah itu belum terlihat. Dia berteriak kepada aku bahwa aku seharusnya sudah ada di sana lebih awal. Yang aku katakan padanya, jam berapa aku awalnya di sana, serta lampu toko mati. Dan tidak ada yang menjawab ketika aku mengetuk. Pemiliknya meyakinkan aku ada di sana, tetapi dia hanya suka berada di kantor belakang dengan semua lampu mati dan lain kali aku harus mengetuk lebih keras.
Terakhir, sebelum aku pergi setelah dia menolak untuk membayar untuk bagian luar yang sudah aku lakukan, dia berteriak, "Jika kamu tidak bisa berada di sini sebelum jam setengah 11 siang, jangan repot-repot datang sama sekali." Malicious compliance. Sekitar waktu inilah di Springfield, bosku telah mengambil restoran lain yang sekitar 10 kali lebih mahal, tetapi memiliki masalah yang sama, yaitu orang-orang tidak muncul sampai sekitar jam 9:45 sampai jam 10 pagi untuk mengizinkan aku membersihkan dalam. Ini berarti setiap kali aku memiliki rute ini, aku harus memilih antara pekerjaan yang berharga $10 atau pekerjaan yang berharga $100. Aku tentu memilih pekerjaan yang lebih mahal. Karena tempat baru ini jauh lebih besar, bahkan jika aku melakukan bagian luar sebelum mereka sampai di sana, aku masih membutuhkan setidaknya 20-30 menit untuk menyelesaikan bagian dalam. Karena itu, aku bahkan tidak akan mulai berkendara ke Shelbyville sampai hampir jam setengah 11 siang. Akibatnya, aku mengambil apa yang dikatakan pemilik toko itu ke dalam hati dan berhenti muncul. Juga karena beberapa putaran takdir yang aneh, aku akhirnya mendapat rute ini beberapa kali berturut-turut. Jadi, toko orang ini tidak dibersihkan selama 6 bulan berturut-turut sebelum orang lain akhirnya harus melakukannya. Itu menjadi lebih lucu bagiku, karena selama 6 bulan itu, kami mengambil pembersih kering tepat di sebelahnya yang akan aku bersihkan sambil tetap tidak terlihat dari tempat pizza. Itu juga entah bagaimana menyelinap melewati bosku kalau aku tidak melakukan pekerjaan yang satu ini, karena tidak pernah muncul. Ketika rekan kerja pergi untuk membersihkannya, pemilik tampaknya mengira kami telah bangkrut atau semacamnya, karena dia sudah lama tidak melihat kami. Tak lama itu, dia membatalkan layanan dengan kami. Kemudian bangkrut bisnisnya mungkin 2 bulan lagi setelah itu. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.